Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yuga Prasetyo, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Jatisono, Kabupaten Wonogiri. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya Bapak Broto Sugianto, guru bimbingan konseling SMP Negeri 1 Jatisono, dan sebelah kiri saya Ibu Yuni Srihandayaningrum selaku pengajar praktek. Selamat siang Bu Yuni. Selamat siang Mas Saudara. Bagaimana kabar hari ini Bu Yuni? Baik, sehat alhamdulillah. Baik, untuk hari ini saya akan memulai percakapan pasca observasi bersama rekan saya Bapak Broto Sugianto. Baik Pak Broto, di percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada panjenengan dengan jalannya proses observasi yang sudah terlaksana dan dilakukan. Tujuan untuk pasca observasi ini adalah mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran panjenengan yang sudah panjenengan berikan kepada anak. Itu ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Pak Broto terkait dengan proses observasi yang sudah terlaksana? Baik Pak Yuka, karena saya belum terbiasa, mungkin saya awalnya merasa tegang, namun bisa langsung dengan baik. Itu Pak, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Bisa dikemukakan Pak Broto area pengembangan yang panjenengan lakukan di dalam kelas, dalam pembelajaran, kemudian untuk langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah dilaksanakan di dalam kelas panjenengan Pak. Ini Pak Yuka, untuk tahapan yang sudah saya buat, yaitu membuat perangkat pembelajaran atau mempersiapkan RPR, kemudian saya juga menggunakan media pembelajaran serta alat peraga seperti dengan menggunakan video atau dengan alat media LCD. Kemudian untuk area pengembangan adalah yang pertama adalah area pertama di sini peserta didik nanti mampu membiasakan gaya belajar sesuai keinginan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan keterampilan siswa bisa mengimplementasikan terkait dengan gaya belajar yang diinginkan tersebut dalam pembelajarannya di setiap hari pada peserta didik. Demikian Pak Yuda. Baik ya. Untuk area pengembangan tadi pengetahuan dan keterampilan itu ya Pak ya. Kemudian untuk area pengembangan tadi dari pengetahuan dan keterampilan tadi apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Begini Pak Yuda, sudah berjalan baik dalam pembelajaran klasikanya, namun masih ada kekurangan. Jadi memang sudah berjalan baik, kemudian tapi ada kekurangan di dalam penyampaian atau pembelajaran yang panjenengan lakukan. Menurut Pak Broto, apa kekurangan atau kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran itu? Baik Pak, untuk kendala yang saya hadapi di dalam kelas yaitu masih ada beberapa yang mungkin tidak terlibat dalam proses pembelajaran atau tidak aktif dalam kelompok. Itu Pak Yuda. Baik. Jadi ada beberapa anak yang kurang aktif atau kurang terlibat dalam kelompok atau proses dalam pembelajarannya itu. Mungkin untuk pembelajaran yang akan datang atau pembelajaran yang akan datang, pendekatan yang sesuai dengan minat atau belajar murid yang bagaimana Pak?
mungkin ini Pak, dalam pembagian kelompok yang saya mungkin belum menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak, mungkin berdasarkan gaya belajar anak atau ada yang gaya belajar visual, kemudian auditori dan kinestetik, sehingga anak mungkin akan merasa lebih nyaman. Mungkin saya seharusnya melakukan demikian Pak. Ya, baik. Untuk pembelajaran yang akan datang, Bapak akan menggunakan pendekatan sesuai dengan minat anak, kemudian gaya belajar itu ya, sesuai dengan kenyamanan anak seperti itu ya, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang Bapak rencanakan bisa terrealisasi dengan baik, lebih baik ya, Pak, dan bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding kemarin. Ya, dan tentu saya tunggu kabar baiknya perbaikan proses pembelajaran Bapak yang akan datang. Kemudian kira-kira kapan panjenengan akan melakukan perubahan rencana yang panjenengan sampaikan tadi? Ini Pak Eka untuk melakukan perubahan, kedua saya akan melakukan dengan segera. Mungkin untuk penutupan saya sudah akan melakukan dengan pendekatan tadi yang sudah saya sampaikan Pak Eka. Ya, artinya sesegera mungkin panjenengan akan melakukan perbaikan agar dapat lebih baik lagi untuk proses pembelajarannya. Ya. Terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Semoga rencana Pak Broto dapat terrealisasi dengan baik. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Yuni Sidarayanindo selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi atau mungkin tentang kegiatan observasi di kelas ini. Itu Ibu. Baik, Mas Yoga, luar biasa. Terima kasih juga kepada Pak Broto telah meluangkan waktunya untuk Mas Yoga mempraktekkan observasi pembelajaran di kelas. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya terkait pasca observasi ini maupun pada observasi kemarin. Intinya ketika observasi dilakukan itu bagaimana caranya, hal pertama yang harus kita ingat itu bagaimana antara si observer dengan yang diobservasi itu ada chemistry, jadi tidak terasa kaku. Terkadang kita kalau diobservasi itu kan kalau tidak diobservasi kita bisa mengalir seperti biasa mengalir, cuman pada saat saya mau diobservasi itu jadi ada kakuan, takut tidak benar, takut salah dan seterusnya. Nah, untuk membangun seperti itu antara observer maupun yang mengobservasi itu ya, harus ada mempelajari dulu besok materinya apa dan seterusnya. Jadi biar tidak ada kekakuan, jadi harus ada intronya terlebih dahulu. Terus kedua, benar sekali yang sudah dilakukan Mas Yoga. Ada beberapa orang yang pada saat melakukan observasi itu dia memotong di tengah perjalanan. Jangan seperti ini Pak, jangan seperti ini Pak, harus seperti ini Pak. Seharusnya observasi yang baik itu biarkan mengalir seperti itu, nanti yang kurang-kurang atau yang belum pas itu baru kita bicarakan di pasca observasi ini, seperti itu. Jadi jangan saja mengalir seperti itu. Kalau misalkan pada saat diobservasi ikan, misalkan nanti besok-besoknya nggak apa lagi diobservasi, kan biasanya seperti itu. Nah, jadi memang ada yang namanya pra dan ada yang namanya pasca. Nah, pasca itu untuk merefleksi hasil dari observasi itu. Terus kemudian yang ketiga, teknik coaching yang dilakukan Mas Yoga itu sudah benar. Jadi pada saat pasca observasi, coach, Pak Broto sebagai coach dan Mas Yoga sebagai coach itu yang berbicara. Saya tadi kurangnya seperti apa ya? Jadi Mas Yoga tidak menyalahkan, tapi justru coachnya itu menyadari kayaknya tadi anaknya kurang aktif deh. Jadi coachnya jangan dari coachnya seperti itu. Nah, ketika coach itu sudah sadar bahwa katanya tadi nggak nyaman ya seperti apa, nah, dan dia kan nanti si coachnya sendiri yang mencari solusinya. Kayaknya besok saya mau tambah seperti ini deh, nah seperti itu. Jadi proses pembelajaran itu kalau misalkan
coachnya tidak menyadari kekurangannya, tapi disalahkan oleh atau dibenarkan oleh coach, sampai kapanpun coach tidak sadar bahwa apa yang saya lakukan itu kurang tepat. Tapi ketika coachnya itu yang menyadari mungkin saya kurang suaranya kurang keras atau saya kurang memberikan pemantik dan segala macam, dengan kesadaran penuh seperti itu, insya Allah nanti si coaching itu bisa memperbaiki proses pembelajarannya tanpa ada tuntutan atau tekanan dari pihak anak. Seperti itu saja masukan atau refleksi dari saya, Mas Yogi. Ya, terima kasih Bu Yuni untuk refleksinya, masukannya memotivasi sekali pada saya. Betul, ya. Semoga kedepannya dapat lebih baik lagi. Mungkin begitu untuk percakapan pasca observasi yang dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.